kelas 11 MIPA 8 kembali untuk melihat teman-temannya dari kelompok 2 presentasi. Nah, dalam pemaparan presentasi ini kita simak baik-baik dan kita persiapkan satu pertanyaan terbaik. Nanti pada sesi bertanya kalian tanya ya. Dan ada oleh-oleh juga dari kelompok 2. Nanti ada soal yang harus kalian jawab. Dan kalau bisa nanti berbagi PPT-nya supaya ada bahan. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 2, kepada moderator, waktu dipersilakan. Kehadiran itu adalah ngobrol sebagai bapak yang telah mempertemukan kami di hari ini, baik agar tidak panjang di sini. Kami akan mempresentasikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelumnya saya berikan kepada ketua. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Permana, saya sebagai ketua. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Boleh apa tidak? Boleh. Di atas kusen ada buah durian. Masak cumi dicampur nasi. Untuk ibu guru yang keren, izinkan kami memulai presentasi. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Di sebelah sana ada Elsa Apriani sebagai moderator, Paras Nurisani sebagai penyaji 2, ada Triana Nabila sebagai penyaji 3, ada Hani Gunawan sebagai operator, dan yang terakhir ada Tazkia Febrian Kipti sebagai kameramen. Assalamualaikum, saya Tazkia Febrian Kipti. Di sini saya sebagai kameramen. Baik, saya alihkan kembali kepada moderator. Silakan. Baik, karena pemateri pertama sudah selesai. Baik, silakan ke penyaji 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Next. Hubungan internasional. Hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di suatu daerah beradab. Secara umum, kedudukan nasional itu diartikan sebagai hubungan yang terjadi melalui hubungan sifat yang bersifatnya global yang meliputi semua hubungan yang melampaui batas-batas tertentu. Melalui batas-batas ketatanegaraan seperti politik luar negeri. Politik luar negeri adalah hubungan suatu negara dengan negara lain agar menjalin hubungan dikarenakan untuk suatu tujuan negara tersebut dan untuk kesenjangan atau kesejahteraan nasional. Intervensi dari negara lain. Faktor eksternalnya adalah hukum alam. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan atau kerjasama dari negara lain untuk menyelesaikan faktor-faktor seperti politik, faktor-faktor masalah seperti politik, budaya, ekonomi, keamanan, sosial, dan pertahanan. Selanjutnya, pemateri ketiga. Bentuk kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional. 1.
Indonesia menjadi anggota PBB anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. 2. Memprakarsai penyelenggaraan konferensi ASEAN Afrika pada masa Ali Sastrowijoyo pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. 3. Indonesia memprakarsai terbentuknya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. 5. Perwakilan negara di Asia Tenggara menandatangani deklarasi ASEAN. 4. Terbentuknya berperan dalam membentuk gerakan ikut menjaga keamanan. 6. Membuka hubungan diplomatik dan konselor perwakilan negara dalam suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada daerah negara yang belum merdeka. Sekian. Baik, terima kasih. Karena pemateri di sini sudah selesai, kami di sini membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan, sebutkan nama dan kelompok. Saya Najwa Sapanabila dari kelompok 5 izin bertanya. Apa perbedaan hubungan luar negeri dan hubungan internasional? Apa contoh hubungan Indonesia dan luar negeri? Contohnya perdagangan ekspor impor, pembentukan ASEAN, terus ikut dalam gerakan PBB itu. Puas dengan jawabannya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan adik kelompok 4. Arti penting perdamaian dunia. Arti penting perdamaian dunia maksudnya penting perdamaian dunia kalau misalnya perdamaian itu tidak penting bagi dunia, itu akan terjadi peperangan dan tidak ada namanya itu saling menguntungkan satu sama lain. Next. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Najwa Sapa. Perbedaan hubungan luar negeri dan internasional. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang dan tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Puas dengan jawabannya? Sangat puas. Yang kedua, pertanyaan dari Agis dari kelompok berapa? Satu ya. Kenapa Indonesia menjadi negara non-blok? Karena gerakan non-blok mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia. Dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih puas. Ketiga, dari kelompok 3 ya, Hilda. Kami akan membuka sesi quiz. Next. Berapa menit ini? Ini 30 detik satu soal. Ada 2 soal. Sekali tayang 2 soal. Ini 30 detik. Ini Ya, 30 detik. Satu, dua, tiga. Awas dulu, gimana yang
Nomor 1, negara manakah yang lahir sebagai negara netral yang tidak memihak? A. Thailand, B. Indonesia, C. Malaysia, D. Singapura. Nomor 1, negara manakah yang lahir sebagai negara netral yang tidak memihak? A. Thailand, B. Indonesia, C. Malaysia, D. Singapura. Untuk pertanyaan kedua, Mau berdiri boleh? mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab disebut dengan A. Politik luar negeri, B. Hubungan sahabat, C. Politik internasional, D. Hubungan internasional. Nomor 2, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab disebut dengan A. Politik luar negeri, B. Hubungan kerabat, C. Politik internasional, D. Hubungan internasional. Ada nomor 2. Ya. 10 ya 100. Kalau betul semua 100. Penilaian kita dari nilai terbesar sampai terkecil. Yang pertama, kelompok 3, nilainya 100. Kedua, kelompok 4, 80. Ketiga, kelompok pertama 70. Terakhir kelompok 5, 50.